Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Ratusan massa reuni 212 dari berbagai daerah mulai memasuki kawasan Jalan MH Tamrin untuk menuju ke kawasan Monas, Jakarta. Sebanyak 300 orang pengungsi asal Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau. Pengungsi meminta dipulangkan ke negara ketiga. Seorang lansia di Jepang berusia 69 tahun hanyut selama 22 jam di perairan es di Laut Cina Timur. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Ratusan massa dari berbagai daerah mulai memasuki kawasan Jalan MH Tamrin untuk menuju ke kawasan Monas, Jakarta sejak Kamis pagi. Tak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, salah seorang massa mengaku dari Majalengka, Jawa Barat meski hanya 1 hari di Jakarta. Secara bergantian, puluhan hingga ratusan massa terlihat mulai bergerak dengan long march menuju kawasan Monas, Jakarta sejak Kamis pagi. Puluhan massa dari Jalan Kali Pasir Menteng dengan berjalan kaki dan bergerombol mulai menyeberangi Jalan Cikini Raya untuk menuju Jalan MH Tamrin, lantaran tak bisa melalui Jalan Medan Merdeka Selatan yang sudah tersekat kawat berduri. Sementara, ratusan massa lain juga nampak melintas di Jalan Wahid Hashim untuk terus menuju Monas melalui Jalan MH Tamrin. Salah seorang massa yang ikut dalam rombongan mengaku tiba dari Majalengka, Jawa Barat bersama keluarga untuk ikut memeriahkan reuni 212. Dari Majalengka saya. Dari Majalengka sama berapa orang? Oke. Cuman Orang baju. Banyak. Banyak. ya. Berapa mobil? Rencananya mau gimana nih? Terus balik nanti ke Majalengka kapan? Ya sekarang juga pulang lagi. Hah? Sekarang juga pulang lagi. Oh gitu ya. Sementara akibat banyaknya massa yang melintas, Jalan Wahid Hashim sempat alami kemacetan. Seperti diketahui, rencana reuni 212 digelar hari ini di Jakarta. Petugas juga sudah melakukan penyekatan sejumlah jalan yang menuju ke Monas dan Istana Negara. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Sebanyak 300 orang pengungsi asal Afghanistan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau untuk meminta dipulangkan ke negara ketiga, dikarenakan UNHCR dinilai lamban merespon atas tuntutan mereka. Meski diguyur hujan, ratusan orang pengungsi asal Afghanistan ini tetap melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Kepulauan Riau. Mereka membawa spanduk serta poster yang bertuliskan tuntutan mereka untuk dipulangkan ke negara ketiga. Ali, salah seorang pengungsi asal Afghanistan, menyampaikan, tuntutan mereka hanya ingin meminta UNHCR segera menerbangkan mereka ke negara ketiga, yaitu Kanada, Australia, Inggris, New Zealand, dan Amerika Serikat. Karena negara-negara tersebut bersedia menerima mereka. Kami mau UNHCR mulai proses pemukiman ke negara ketiga secepatnya, agar kami semua pengungsi Hazara Afghanistan di Indonesia berangkat ke negara ketiga. Selama masuk Kanada, Australia, Inggris, New Zealand, Amerika, dan negara-negara yang sekarang banyak negara yang menerima pengungsi Afghanistan. Menurut Ali, pengungsi dari Afghanistan telah dibohongi oleh pihak UNHCR karena negara ketiga membatasi pengungsi Afghanistan. Selain itu, pihak UNHCR juga tidak memberikan data para pengungsi Afghanistan ke kedutaan negara ketiga yang ingin menerima mereka. Ya, kita selama ini ditipui oleh UNHCR karena dari dulu mereka ucapkan negara yang ketiga menerima pengungsi, mereka cuma menerima limit aja. Tapi sekarang sudah resmi, negara-negara yang tersebut sudah beritakan di website resmi mereka mau menerima, tapi file kami ternyata enggak diserahkan sama keduta-keduta yang negara mau menerima kami. Jadi kita sekarang kita demo karena itu, karena sekarang kita merasa ditipu, dikhianati, dan dibohongi. Sementara itu, Andi Mardianus, selaku perwakilan dari Kesbangpol Pemprov Kepri, mengatakan, tuntutan yang disampaikan para pengungsi Afghanistan ini akan disampaikan kepada pimpinannya. Kalau tujuannya penyampaian informasi,
yang atau dibacakan Bapak, itu pasti akan saya sampaikan kepada pimpinan saya. Karena saya punya tugas, maka saya akan menyampaikan hal tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Seorang lansia di Jepang berusia 69 tahun hanyut selama 22 jam di perairan es di Laut Cina Timur. Penjaga pantai di Cina Timur merilis rekaman penyelamatan seorang lansia asal Jepang yang hanyut selama 22 jam di perairan es di Laut Cina Timur. Pria berusia 69 tahun itu diketahui bekerja pada pembangunan pelabuhan dekat Yakushima. Kapalnya yang berbobot 5 ton terbalik dan badai membawanya sejauh 30 km ke laut. Dia menghabiskan hampir 1 hari di angin sedingin es, berpegangan pada baling-baling perahu. Dilaporkan bahwa kakek yang diselamatkan ini hampir tidak terluka, namun lutut kirinya sedikit memar. Dia pun selamat dari insiden tersebut. Dari Yakushima, Jepang, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polda Papua mengamankan 8 orang yang melakukan aksi pengibaran bendera bintang kejora di halaman Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Ke-8 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Papua terkait aksi tersebut. Sebuah video yang beredar lewat media sosial dan aplikasi pemesanan menunjukkan 7 orang sedang melakukan aksi pengibaran bendera bintang kejora pada 1 Desember di halaman Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Sementara seorang lagi merekam dengan kamera ponselnya. Selain mengibarkan bendera, mereka juga membawa spanduk bercorak bintang kejora serta menyampaikan orasi. Akibat aksi tersebut, aparat Polda Papua mengamankan 8 orang, serta menyita barang bukti berupa sehelai bendera bintang kejora dan 2 lembar spanduk. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, ke-8 orang tersebut menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Papua. Beberapa di antaranya berstatus sebagai mahasiswa. Memang mereka ini datang ke sekitar Cendrawasih ini dan berbarengan. Ya, pernyataan dari keterangan sementara yang kita dapat dari penyidik, mereka datang sia-siaan dan ini sudah diskenario. Kamal menambahkan, pada hari ini ada beberapa wilayah di Papua mengibarkan bendera bintang kejora, yakni di Intan Jaya, Kiwirok, Pegunungan Bintang, dan Yapen. Namun situasi Kamtipnas di Papua menurutnya relatif aman, karena aparat gabungan TNI Polri terus meningkatkan patroli, mengantisipasi aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Hujan deras disertai angin kuat menumbangkan pohon sehingga menyebabkan kemacetan di Jalan DI Panjaitan kilometer 7, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pohon tumbang mengakibatkan kemacetan panjang di kilometer 7, Jalan DI Panjaitan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ratusan pengendara roda 2 dan 4 mengantri menunggu petugas membersihkan pohon yang menghalangi jalan protokol satu arah tersebut. Sebagian pengendara melewati bahu jalan menghindari pohon tumbang. Menurut keterangan juru parkir di lokasi, pohon tumbang sempat mengenai pengendara. Kejadian ya? Jam 10 lah Pak. Jam 10 Pak ya? Jadi ini baru diatasi sama pihak Iya langsung memang. Ada korban kena tapi nggak luka-luka, nggak parah lah. nggak parah Pak ya? Sejumlah alat berat dikerahkan pemerintah setempat untuk memindahkan pohon tumbang ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Dian Pramana, UTV mengabarkan. Capaian vaksinasi di Tanjung Pinang sudah mencapai 88% dari target sasaran vaksinasi, yakni sekitar 178.030 orang. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Pinang terus mengejar agar tercapai target vaksinasi. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang terus mengejar capaian target sasaran vaksinasi yang tinggal 12% lagi. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, Elviani Sandri mengatakan, pihaknya juga melibatkan RT dan RW serta Babin Kamtipnas dan Babinsa untuk mendata target sasaran yang belum divaksinasi dengan cara door-to-door, serta memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum divaksinasi.
Elviani Sandri menambahkan, berbagai macam alasan masyarakat belum mau divaksinasi. Di antaranya karena jarak tempuh yang terlalu jauh dari rumah ke lokasi vaksinasi, tidak memiliki kendaraan untuk pergi, serta memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit penyerta lainnya. Kita menemukan ada yang mempunyai penyakit sehingga tidak bisa divaksin, ditunda. Mereka yang punya penyakit hipertensi, jika tidak terkontrol, nah itu harus ditunda dulu sampai tensinya memungkinkan untuk divaksin. Biasanya kan 170 ke bawah. Nah, kalau seandainya yang punya gula darah, penyakit DM, itu juga harus terkontrol. Jadi kalau tidak, itu ditunda dulu vaksinnya. Hal-hal yang demikianlah yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa divaksin. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL mengerahkan kapal canggih jenis fregat berpeluru kendali KRI Raden Edi Martadinata 331 dalam latihan bersama ASEAN Russian Naval Exercise atau LATMARNEX 2021. TNI AL bersama Angkatan Laut dari 10 negara ASEAN menggelar latihan tempur bersama Angkatan Laut Rusia di perairan Selat Malaka. Latihan bersama ASEAN Russian Naval Exercise atau LATMARNEX 2021 tersebut dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Armada 1 TNI AL, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah pada Rabu 1 Desember di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL 1 Belawan, Medan. Latihan ini mendatangkan 7 kapal perang milik Angkatan Laut negara-negara ASEAN dan 1 kapal perang Angkatan Laut milik Rusia. Sementara, TNI AL mengerahkan kapal canggih jenis fregat berpeluru kendali KRI Raden Edi Martadinata 331. Latihan bersama akan digelar mulai 28 November hingga 4 Desember dengan tahap fase pangkalan dan fase laut LATMARNEX 2021. Menurut Arsyad, latihan bersama tersebut sangat penting, di samping untuk persahabatan, juga untuk keamanan kawasan stabilitas maritim, menjamin aktivitas ekonomi, navigasi sipil, juga menekan penyelundupan narkoba dan imigran gelap. Ada Indonesia, ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, ada Kamboja, Laos, Brunei, dan Malaysia. Untuk negara terakhir Pak yang akan dikunjungi Pak dalam latihan ini Pak, untuk negara terakhir Pak? Oh, enggak ada. Jadi ini hanya di perairan Indonesia, ya, dari perairan Belawan ke perairan Sabang. Latihan ini menjadi yang pertama kalinya digelar Angkatan Laut negara-negara ASEAN bersama Angkatan Laut Rusia. Mengambil tema aksi bersama untuk menjamin keselamatan kegiatan ekonomi maritim dan navigasi sipil, difokuskan pada kerjasama pengamanan maritim dan kerjasama taktis antara unsur kapal permukaan dan pesawat udara, yang juga membuat TNI AL masuk dalam sejarah baru kerjasama militer ASEAN dan Rusia. Dari Medan, Sumatera Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang mengimbau agar warga Tanjung Pinang selalu waspada saat berkendara terutama pada musim penghujan. Karena cuaca ekstrim yang mulai terjadi di Tanjung Pinang kerap kali mengakibatkan terjadinya pohon tumbang, terutama pada pohon yang berada di sekitaran ruas jalan. Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang mengimbau agar warga Tanjung Pinang selalu waspada saat berkendara, terutama pada musim penghujan. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Polres Tanjung Pinang, Ibtu Jaya Saputra mengatakan, cuaca ekstrem yang kerap terjadi berpotensi menyebabkan terjadinya pohon tumbang. Terlebih lagi pada sisi jalan Tanjung Pinang yang cukup didominasi dengan pepohonan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Tanjung Pinang menghimbau kepada masyarakat ya, dengan keadaan cuaca sekarang ini, cuaca ekstrim ya, mau masuk utara, angin kencang ya, kami mengimbau kepada pengendara hati-hati ya, karena tempat kita rawan pohon tumbang ya. Jadi kepada masyarakat harus berhati-hati. Ia menjelaskan, kejadian terbaru pohon tumbang adalah di Jalan DI Panjaitan kilometer 7 Tanjung Pinang. Pohon yang diperkirakan memiliki tinggi 7-8 meter tersebut tumbang langsung ke arah jalan. Pohon tersebut sempat menimpa seorang pengendara, serta mengakibatkan kemacetan sampai lampu merah simpang kilometer 6 atau kurang lebih 1 kilometer.
Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Raditya Dika diundang ke podcast Deddy Corbuzier yang videonya diunggah pada Rabu 1 Desember. Tagar podcast Deddy hingga Radit klarifikasi pun sempat menduduki trending topik di media sosial. Kenapa pas gue bikin tujuannya tuh, kayaknya tuh... Podcast Close the Door Deddy Corbuzier kembali viral di media sosial. Selain podcastnya bersama Kasat Dudung Abdul Rahman, hingga soal klarifikasi Raditya Dika. Seperti diketahui pada 17 November silam, Raditya membuat billboard bertuliskan minta maaf. Hingga banyak warganet yang penasaran maksud dari tulisan di billboard tersebut. Hingga akhirnya, Raditya Dika membuat klarifikasi berkaitan dengan billboard yang bertuliskan permintaan maaf di podcast Close the Door Deddy Corbuzier. Usut punya usut, ternyata billboard permintaan maaf tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat karena dirinya terlambat mengenalkan sebuah aplikasi investasi reksadana terbaik kepada masyarakat. Minta maaf karena saya sama Bibit itu nggak dari dulu ngasih tahu soal investasi reksadana, gitu maksudnya. Bapak dua anak ini mengungkapkan bahwa investasi reksadana pun kini menjadi lebih mudah. Baginya investasi bukan untuk kaya, tapi untuk merencanakan keuangan dan masa depan. Raditya yang juga dikenal sebagai penulis novel dan film ini memang gemar membahas pola investasi di platform media sosialnya. Kafabihi, UTV mengabarkan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Natuna membagikan sebanyak 260 paket sembako untuk para mustahik di daerah itu. Pembagian bantuan sembako ini dilakukan untuk meringankan beban para mustahik di tengah pandemi. Bantuan paket sembako ini diberikan secara simbolis oleh Kepala Basnas Kabupaten Natuna kepada Kepala Desa di Gedung Sri Serindi dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi Basnas tahun 2016-2021 Kabupaten Natuna. Paket sembako yang diberikan berisi beras, mie instan, gula, minyak, susu, kopi, dan teh. Unit essential rupanya. Essential. Jadi ini program bukan rutin tiap tahun. Program ini selama 5 tahun baru pertama kali kita buat. Kenapa? Ini mengantisipasi COVID saja. Itu yang kedua, memang pendapat kita drastis menurun akibat COVID. Sehingga untuk supaya bisa banyak menerima, kita buatlah sembako, paket sembako. Kalau kita berikan uang kontan itu jumlahnya nggak seberapa, tapi tidak maksimal. Selain memberikan sembako, Basnas juga memberikan beasiswa kepada siswa SLTA dan mahasiswa yang berhak menerima, bantuan peningkatan UMKM dan bantuan Al-Quran untuk pesantren. Kita Kabupaten Kota Kementerian 50 menyiapkan siswa SLTA dan 20 mahasiswa. Itu dulu programnya, bantuannya ya bantuan sentil lah kan, bantuan sekolah, penyelesaian dia terakhir mahasiswa mungkin menulis ya, untuk memberikan wisuda ya, atau untuk menanggulangi biaya kuliahnya. Salah seorang mahasiswa penerima beasiswa menyebutkan dirinya sangat bersyukur mendapatkan beasiswa tersebut. Ya secara pribadi sih alhamdulillah gitu kan, karena tahun depan itu sekitar bulan Februari insya Allah itu akan melaksanakan KKN, jadi bisa untuk menggunakan uang beasiswa ini untuk bayar KKN gitu. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam berencana mengusulkan agar pemerintah pusat menutup sementara pintu masuk bagi pekerja migran Indonesia atau PMI dari luar negeri ke tanah air melalui Batam selama 1 bulan di akhir tahun ini. Pemerintah Kota Batam mengusulkan pemerintah pusat menutup pintu masuk sementara bagi pekerja migran Indonesia atau PMI dari luar negeri ke tanah air melalui Batam selama 1 bulan di akhir tahun ini. Usulan tersebut sebagai upaya mengantisipasi agar tidak terjadi penumpukan di tempat penampungan sementara bagi PMI yang disediakan Pemkot Batam dan BP Batam. Meski demikian, usulan ini belum diterapkan dan akan dilaporkan terlebih dahulu ke Wali Kota Batam untuk menentukan kebijakan sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat. Setiap hari. Makanya saya hari ini akan laporan dulu ke Pak Wali situasinya. Setelah itu nanti Pak Wali pasti ada kebijakan. Kalau saran kami buat sementara inilah menjelang 1 bulan ini kan Desember, kita takut tuh nanti kita Usulan penutupan akses masuk kedatangan PMI tersebut pasca diterbitkannya Surat Edaran atau SE nomor 23 tahun 2021
tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang mulai berlaku 29 November 2021 lalu. Selain itu, usulan tersebut sebagai upaya Pemkot Batam dalam mencegah penyebaran mutasi varian baru COVID-19, yakni varian Omikron. Hingga saat ini, sebanyak 200 pekerja migran ilegal ditempatkan sementara di Rusun BP Batam dan pemerintah Kota Batam sebelum dipulangkan ke daerah asalnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.